Astagfirullahaladzim. Hidup aku jadi kayak gini banget sih. Punya suami buntung ya. Ma, lah dibantu-bantu bersih-bersih kok malah duduk loh. Lihat loh itu di depan rumah banyak sekali sampah karena barusan angin besar. Dibantu-bantu ya seharusnya kamu cepet nyuci lah, nyuci piring, nyuci pakaian. Kok malah duduk-duduk begitu nyantai-nyantai. Udah hidupnya susah kayak gini, kerjaan kamu malah cuma ceramah doang. Kamu tahu nggak Mas, aku tuh kayak gini juga lagi mikir. Mbok ya mikir gitu loh, gini-gini mau nyari makan gimana? Seharusnya kamu kan sabar, Ma. Siapa yang mau sih cobaan begini sih? Ini cobaan buat keluarga kita, Ma. Kamu yang sabar. Sabar? Gimana mau sabar sih, Mas? Kamu tahu nggak hidup kita itu susah. Kalau disuruh sabar kayak gini, Mas, nggak kenyang aku, Mas. Makan sabar, Mas. Ya emang dulu kamu tuh kaya, Mas. Kamu sukses. Tapi sekarang kamu bangkrut ya nggak usah nyalain aku dong. Emang mungkin kerja kamu aja yang nggak pecus. Kok malah nyalain aku? Gila aja apa kamu? Ya aku nggak nyalain kamu, Ma. Tapi kalau hidup kamu itu nggak terlalu berpoya-poya, kayaknya ya nggak mungkin terjadi begini, Ma. Kamu dulu itu bahagia, siapa yang membahagiakan? Kan ya saya juga. Iya dulu bahagia, Mas, tapi sekarang orang udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh harusnya mikir, nggak usah nyalain istrinya. Orang kok aneh. Ini ada apa ini? Si buntung ditantang-tantang. Tolong, Pak. Ini loh, Pak. Orang udah tahu buntung kayak Tolong, gitu Pak. malah nyuruh-nyuruh aku bersih-bersih rumah. Udah nggak guna. Nyuruh-nyuruh. Memangnya ada apa? Dia tuh nyuruh-nyuruh aku, katanya nggak beres-beres rumah, nggak ini, nggak itu. Wah, lagian dia juga ngerjain juga bisa kan? Oh, jadi gitu, Tung. Kamu nyuruh anak saya jadiin budak. Nama saya tuh Luri loh, Pak, bukan Buntung, Pak. Ya tapi kan tadi kamu buntung, sekarang namamu buntung. Jangan cuma geleng-geleng kepala. Ya seharusnya Suma kan nggak seperti itu loh, Pak. Saya kan juga bantu-bantu, posisi keadaan saya begini loh, Pak. Udahlah, Pak. Mas Rudi itu emang gitu, Pak, orangnya. Orang udah tahu buntung kayak gitu kok malah nyeramahin aku. Udah kenyang aku, Pak. Diceramahin kayak gini. Udah sumpek aku di rumah. Tung, kamu itu jangan suka ceramahin anak saya, Tung. Anak saya ini normal, sehat. Nggak kayak kamu, buntung kayak gitu. Pak, dulu saya juga pernah membahagiakan Bapak sama anak Bapak. Tapi kenapa dalam keadaan saya begini kok malah terus Bapak malah begitu, Pak? Seharusnya Bapak bisa menasehati anaknya, Pak. Hei, Tung! Dengar gak kamu? Kamu harusnya sadar diri. Masih muda, kamu udah tua. Memang dulu anak saya suka sama kamu waktu kamu jaya, tapi sekarang apa? Kamu nyusahin, tahu nggak? Coba kalau usaha kamu dulu nggak bangkrut, nggak mungkin kamu disalah-salahin kayak gini terus. Ya Bapak jangan menyalahkan takdir, Pak. Ini semua mungkin cobaan keluarga kita, Pak. Cobaan apaan? Ya nggak mungkin lah, ini gara-gara kesalahan kamu juga. Siapa orangnya, Pak, yang mau begini, Pak? Dulu Bapak bisa menerima saya, tapi kenyataannya setelah saya posisi begini, kok dengan berubah begitu loh, Pak? Ya jelas berubah karena kamu nggak berhasil mimpin anak saya. Memang Sukma susah, Pak, diatur, Pak. Loh, Mas, kamu Kamu itu udah tua bangka, buntung lagi. Jangan suka nyalain anak saya.
Nanti dia itu pisah sama kamu, dapat laki-laki lain loh. Nggak mungkin dia nganggur. Tahu Nggak kamu? ngaca emang dia, Pak. Udahlah, Pak. Ayo kita pergi ke rumah aja, Pak. Pulang ke rumah. Udah pusing aku, nek aku di sini. Coba kamu hidup sendirian di rumah tanpa istri. Sukma, Dicoba dulu. Sukma, tolong Ma, Tolong. Ma, Bodoh amat. Pak. Udah. Tolong, aku Ma. mau ke rumah Bapak. Ma, Pak, Nek ngurusin kamu. Pak. Ma, Ma, Ma. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sukma. Kenapa jadi berubah kamu, Ma? Astagfirullahaladzim. Dulu waktu saya bahagia, istri saya selalu membanggakan. Bahkan orang tuanya memuji-muji juga. Tapi salah. Setelah kejadian ini, mengapa selalu berubah? Bahkan orang tuanya pun begini. Ini memang gara-gara saya, kaki saya begini. Astagfirullahaladzim. Saya nggak boleh ngomong begini. Mungkin ini memang cobaan saya, ya Allah. Dan saya ingat bahwa Allah akan menguji manusia sesuai dengan kemampuannya. Insya Allah saya mampu menghadapi ini, ya Allah. Masuk dulu. Kamu tahu kan sekarang rasanya? Oh, gimana sih, Pak? Nah itu terus kayak gitu terus gimana coba? Kan Bapak udah pernah ngomong sama kamu, Ma. Jangan sampai nikah sama Nuri, kalau malah kamu ngeyel, diomongin. Ya gimana, Pak? Kan dia dulu kaya, Pak. Tapi kan umurnya itu loh, sama bapak ketuaan dia loh. Masa kamu nggak ngaca loh? Kamu itu kan masih muda. Bu ya manut sama orang tua dulu kalau bapak ngomong. Dia malah sekarang buntung, banyak nyusahin kamu. Aku kan sayang sama kamu, Dok. Kamu jangan nikah sama dia. Dari dulu loh bapak ngomong. Udahlah, Pak. Nggak usah bahas yang dulu-dulu, Pak. Lagian aku kesini juga tuh mau nenangin pikiran, kok malah Bapak ceramah kayak si Ruri buntung itu sih, Pak. Ya ini, orang ya kalau nyesel nggak ada di depan, pasti di belakang. Coba kalau dulu kamu itu nurut sama orang tua, saya jodohin sama Mas Bargo itu. Ya walaupun nggak kaya, tapi kan sekarang masih sehat, nggak kayak si Ruri. Kamu kaya cuma beberapa hari. Coba. Itu panjang umur orangnya itu, Mas Bargo sini tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok di sini? Iya, ini lagi main. Beneran ini panjang umur kamu. Lagi diomongin tadi itu.
Loh, kok tumben ngomongin saya? Sukma juga ada di sini. Iya, ini lagi ada masalah di rumah, kepengen nenangin diri tempat bapaknya. Oh iya, Nduk, sekalian kamu bikinin kopi Mas Bargo biar otak bapak ini encer. Nah, rokok repot. Iya. Anak kamu masih cantik juga ya? Ya anak saya ya tetap cantik toh. Orang jagonya aja ganteng kayak gini, anaknya pasti cantik toh, Gogo. Bapak calon mertua nggak jadi, biar aja. Ini nanti terus ada hal penting buat kamu terus. Apa itu? Ya nanti tunggu anaknya bawa kopi ke sini. Kenapa? Sabar. Kalau jadi mantu saya itu harus sabar, nurut sama istrinya. Itu kan anak saya cuma satu terus. Aku kalau anak saya susah, aku lebih susah terus. Ya mas, itu. Nah itu udah keluar kopinya. Ini mas, kopinya. Rokok repot. Mbak. Kopi buatan anak saya itu pasti manis. Dok, sini dulu, Dok. Apa pak? Sini bapak mau ngomong ini. Ada apa sih pak? Ini Mas Bargo kan mumpung ke sini. Dan kamu sekalian kan lagi suntuk di rumah kamu. Bosen lihat si Buntung itu. Kamu bertahan sampai kapan sama si rumah tangga sama si Ruri Buntung itu? Hah? Nggak tahu lah pak. Ya ini kan ada Mas Bargo, sekalian kita ngomong. Ada apa sih, Wi? Gini loh terus, maksud bapak itu, aku kasihan sama si Sukma ini. Sukma kan nggak pernah dikasih lahir batin, nafkah lahir batin maksud saya. Astagfirullah, sama si Luri itu. Ya iya, dia malah selalu nyusahin si Sukma, ngerepotin si Sukma tiap hari. Suruh nyapu aja sering nangis. Padahal dulu Wing ya, sugih betul dia itu ya. Nah, tapi kalau sugihnya terus buntung ya gitu kan percuma. Ya iya sih. Mendingan nomor satu orang tentang kesehatan. Betul. Sugih itu nggak perlu, yang penting sehat, bisa ngasih nafkah lahir batin buat anak saya. Itu bahagia udah. Alah, apa pak? Dulu si Luri itu kaya, bapak aja seneng nikmatin hartanya dia. Iyalah Wing, dulu kamu kaya juga ngelupain saya. Apa kamu merasa dulu lupain terus? Ya iyalah. Ya udah kalau kan dulu. ingat kan? Iya ya. Tapi kan dulu ya dulu, ini sekarang loh terus. Saya serius ini ngomong. Oh ya Nduk, aku mau ngomong sama kamu ini Nduk. Ini kan Mas Bargo masih mengharapkan kamu. Terus kamu apa masih bertahan sama si Buntung itu? Sebenarnya Sukma udah males pak berumah tangga sama si Ruri itu. Tapi gimana ya pak? Bapak kan tahu aku nikah sama si Ruri itu kan belum dapat apa-apa pak. Lah mau dapat gimana? Orang kamu dulu itu malah royal, senang-senang sendiri, nggak mikirin yang penting-penting. Coba sekarang apa yang kamu dapetin? Cuma buntungnya Ruri kan? Sekarang dia kan nyengir, nggak dapetin apa-apa. Sudah Pak Gawin, nggak usah dimarahin terus. Iya bapak nih kok malah nyalain aku tuh pak. Lagian dia juga buntung-buntung gitu kan, dia masih punya tanah yang buat tinggal itu loh. Ya tapi kamu harus sekarang ini ada kesempatan, kamu harus cari akal biar tanah warisan walaupun rumahnya geribik cepet di Atas namakan kamu. Betul. Iya. Tenang aja, itu urusan Sukma pak. Makanya Sukma masih belum mau ninggalin si Ruri itu pak. Karena tanah itu kan belum atas nama Sukma pak. Kalau udah atas nama Sukma ya udah tak tinggalin lah dia. Ngapain repot-repot ngurusin si Buntung itu? Yaudah, aku mau nanya ini Nduk. Kamu masih mau apa enggak sama si Mas Bargo ini? Kalau Mas Bargo ini kan masih harapan kamu terus.
Udahlah Pak, kalau itu Sukma mau pikir-pikir dulu aja lah Pak. Soalnya aku masih mau beresin urusanku sama si Ruri itu. Ya udah kalau gitu. Udahlah Pak, Sukma mau masuk dulu. Kamu sabar kok. Dia tuh kamu harus berayu loh, Wing. Kamu yang sabar loh. Itu udah di tangan saya. Nanti kalau udah di sini saya omongin tiap malam, pasti suka sama kamu kok. Kamu jangan khawatir. Lama itu, Wing, tapi saya masih tetap mengharapkan Sukma loh. Iya, aku tahu. Tapi itu sawah yang di sebelah dam itu masih punya kamu, Bu? Ya masih lah, Wing. Itu buat Ajeng dengan Sukma. Jangan khawatir, pokoknya masalah pangan, Wing. Ya, yang 1,5 bau itu loh. Ya masih, Wing. Pokoknya, Wing, masalah sawah nanti, Wing, sepertiganya atas nama Sukma, nggak apa-apa, Wing. Yo, kalau kamu ingin anak saya ya memang harus begitu. Anak saya harus dikasih atas nama. Iya, Wing. Aku udah tak simpen itu udah. Iya, ya udah. Aku udah kayak gitu, Wing. Ya udah, kalau sekarang kalau udah ngobrol-ngobrol biasa, nggak serius, yang penting minum kopi, diminum dulu. Kita minum. Nah, gini, enjoy aja. Itu anak saya kan masih seger, sedangkan kamu udah ompong. Loh, kamu kok sama calon mertua ngomongnya gitu? Ya nggak gitu, kamu menghina bet. Ya, tapi kan anak saya masih seger. Terus kalau saya kasihin sama bujang itu masih laku kok. Ya udah. Makanya aku nyerah sekarang. kalau anakku harus dikasih warisan sama kamu. Yang penting jangan sampai nggak dibumbunin dulu ya. Loh, jangan khawatir masalah itu. Yaudah, saya minum dulu nih. Allah, mudah-mudahan sabar ya Allah. Ya Allah, punya istri tapi gak mau bersih-bersih, gak mau masak, gak ada air minumnya, gak ngerebus. Mau sampai kapan saya begini ya Allah? Mas, Apa, Ma? ini cucinya numpuk kok nggak dicuci sih? Astagfirullahaladzim. Kerjaannya dari tadi ngapain sih, Mas? Apa kamu nggak tahu, Ma? Ini kan lagi ngerebus air aja. Sulit bener. Mas. Apinya. Ini kan bisa buat nyambi toh. Ini direbus terus kamu nyambi nyuci di kamar mandi kan bisa. Astagfirullahaladzim. Lah kamu mau kerja apa, Ma? Kerja apa kamu bilang, Mas? Kerja apa? Kamu tuh kalau emang nggak mau susah tuh beli gas. Kayak yang lain itu tangga pakai gas. Cuma kita doang yang pakai kayu kayak gini tau nggak?
Mas, kamu tahu nggak sih? Ini udah mau 2024, Mas. Cuma kita doang yang pakai kayu kayak gini, Mas. Cuma buat beli gas paling berapa, Mas? Nggak mampu kita, Mas. Seharusnya kamu kan mikir, Man. Posisi ini kita gimana? Mikir, Mas. Aku tiap hari mikir gimana caranya biar bisa dapat uang. Nggak kayak kamu cuma kayak gini. Udah nyusahin kok. Nambah nyusahin loh. Saya kan suami kamu, Ma. Hormati dikit, Mas. Aku suruh ngorbatin kamu tuh. Ngacak, Mas, ngacak. Kamu tuh mikir nggak sih, Mas? Nih, kamu setelah buntung kayak gini, Mas, kamu cuma bikin aku sengsara, Mas. Nangis. Nangis, Mas. Emang kamu, Ma, dasar istri nggak tahu terima kasih. Harta benda saya semua habis itu kan gara-gara untuk poya-poya kamu, Ma. Loh, Mas, jadi kamu masih mau mungkin... Setega ini kamu, Ma? Iya, Mas, emang sekarang aku udah tega sama kamu, Mas. Aku udah nggak betah, Mas, sama kamu. Aku udah mau pisah aja sama kamu. Tapi ingat, Ma, walaupun bagaimana posisinya namanya suami tetap suami, Ma. Kamu akan menyesal nanti, Ma. Nggak akan nyesel aku ninggalin orang buntung kayak kamu. Yang ada itu ya, aku bahagia pisah sama kamu. Ribut lagi. Ribut tiap hari. Ini keluarga, setiap orang tua kesini pasti ribut. Orang tua kesini pasti ribut. Ngapain sih ini? Si buntung ngapain lagi nih, Duk? Halah, emang dasarnya dia aja cari masalah terus. Tolong, Pak, ya, jangan ikut campur masalah keluarga, Pak. Bapak selalu ikut campur dengan keluarga saya ini, Pak. Loh, ini si Sukma anak saya. Kok saya nggak boleh ikut campur? Gak boleh ikut campur, gak boleh ikut campur. Kalau kamu bisa bahagiain anak saya, si Sukma, aku nggak mungkin ikut campur, Lur. Tapi kalau yang gini, coba tiap hari kamu ribut terus sama si Sukma. Sukma karena nggak bisa bahagia, dengar nggak kamu, Udah, Ma. Dalam posisi saya begini, maksud kamu itu apa, Ma? Dah, kamu maunya apa sekarang? Ya kan aku udah bilang toh, Mas, dari tadi. Aku minta cerai aja sama kamu. Tuh, bagus tuh. Mendingan cerai aja tuh. Jadi dalam posisi begini, Bapak juga mendukung, Pak? Iya, tetap. Orang kamu nggak bisa membahagiakan anakku kok. Buat apa sih, Mas, dipertahanin? Orang kamu aja nggak bisa ngapa-ngapa, nyusahin doang. Setega itu, Pak, ya. Ya orang. Bapak nggak mengingat yang dulu, ya, Pak. Loh, dulu ya dulu. Sekarang ini kamu nggak bisa berusaha. Ngapain kamu? Kamu cuma nyusahin anak saya. Ngerepotin anak saya. Kamu loh bikin air rebus aja nggak bisa. Ini saya nggak mendoakan, Pak. Tapi yang jelas Bapak dan Suma akan menyesal nanti, Pak. Ya nggak mungkin menyesal. Masa ngerepotin kayak kamu ngerepotin terus kok aku menyesal? Ya nggak mungkin lah. Udah, Mas, sekarang aku mau pisah aja sama kamu, Mas. Daripada aku hidup sama kamu cuma sengsara doang, Mas. Aku nggak dapat apa-apa dari kamu juga nggak masalah, Mas. Bener, Dok. Ikhlas aku. Ayo, Pak. Nih, urusin.
Ya Allah, semua saya serahkan kepada Allah. Dan mudah-mudahan ini yang terbaik bagi Sukma dan bapaknya. Saya sudah nggak bisa membahagiakan. Ya Allah, mudah-mudahan diberi kekuatan ya Allah. Kekuatan iman ya Allah. Ya Allah. Kami serahkan padamu ya Allah. Mudah-mudahan aku kuat ya Allah. Amin ya Allah. Kamu memang harus mempunyai keputusan seperti itu. Harus. Daripada nunggu-nunggu sama si buntung itu nyusahin kita kan? Iya lah Pak, Sukma juga keputusannya udah bulat, makanya tak tinggalin aja itu si buntung. Mendingan sama Mas Bargo aja. Ini loh, walaupun nggak terlalu kaya tapi kan sehat, bisa nafkahin kamu nantinya. Udahlah, itu direlain aja lah daripada ngerepotin. Masa tiap orang tua ke sana pasti ribut. Pokoknya soal rumah nanti tak bikinin, Suk. Tuh, udah janji dia tuh, ada bapak saksinya. Kamu jangan diam-diam aja, Suk. Ini lagi ditunggu keputusannya kamu sama Mas Bargo. Ntar jangan-jangan kamu masih cinta sama si buntung itu. Ya enggak lah Pak, siapa juga yang masih cinta sama dia? Ya udah, sama. kamu keputusannya gimana sekarang ini? Ini kan ada sekalian ada Mas Bargo di sini. Gini Mas, mending kita jalanin aja dulu lah. Soalnya pikiran aku belum tenang, masih pusing mikirin si Ruri itu. Ya udahlah, kalau kamu itu masih pusing, mendingan anak saya diajak jalan-jalan aja dulu lah, biar refreshing pikirannya lega. Gimana? Gimana kamu, Su? Emang Mas Bargo mau Pak ngajakin aku jalan-jalan? Ya walaupun dia kayak cepet, tetap bisa menghibur kamu toh, daripada kamu stres di rumah mikirin si asuh buntung itu. Iya, Suk. Ya udah Pak Gawin, kalau begitu saya tak menghibur adik Sukma dulu ya. Iyalah, nggak apa-apa. Ya udah. Ya Mas, pamit dulu ya Pak. Iya, aku tak istirahat, capek aku mikirin si buntung itu. Tiap hari, setiap kesana kok pasti ribut. Udah tinggal dulu ya Pak. Ya bawa motor bapak aja tuh. Nanti bapak belikin jeruk setengah matang ya. Oke Pak. Assalamualaikum. Man. Gimana Mas? Ini paman gimana keadaan?
Ya beginilah. Ya Allah, jadi gini man. Ada apa sih mas? Jadi gini man. Oh ya udah masuk dulu masuk. Udah. Pelan-pelan. Ya duduk dulu mas. Iya man. Kok kayaknya penting banget itu. Ada apa? Iya mas. Ini sebelum saya ngomong man, kamu yang sabar ya. Tadi saya ditelepon sama keluarganya Pak Gawing bahwasanya Bibi Sukma kecelakaan sampai meninggal dunia. Man. Itu nggak bohongan kan, Be? Enggak, saya juga kaget tadi man. Kamu beneran kan, Be? Iya man, tadi itu kecelakaan sama Pak Badrus. Terus nggak sama bapaknya Gawing? Enggak, sama Pak Badrus man. Pak Badrus itu parah man. Sekarang masih di rumah sakit, tapi ya Mbak Sukma nggak bisa ditolong man. Apa kita saya antar yuk man, yuk man. Secepat itu Sukma, ya Allah. Ya, namanya juga musibah nggak tahu kan man. Udah yang sabar paman, yang sabar ya. Udah jangan nangis man. Udah yang sabar, Udah sekarang saya antar aja man, yuk ke rumahnya Pak Gawing yuk. Pelan-pelan man. Pelan. Jangan nangis man. Udah. Ayo. Bentar, nutup pintu dulu man. Udah. Ayo naik man. Pelan-pelan. Naik pelan-pelan. Pelan ya man. Pegangan man. Pegangan man. Kenapa sih kamu, Dok? Kenapa, Dok? Ini, Dok, bisa terjadi, Dok. Aku belum bisa kehilangan kamu, Dok. Aduh. Kasihan Mas Buyung ya, Mbak Iya, Sukma Mas Isin. masih muda karena kecelakaan. Saya juga nggak nyangka nasib Mbak Sukma seperti ini, Mas Lisin. Ini suaminya. Oh, Pak Lurik ya? Iya. Pak, iya ya. Ya Allah, Pak. Sini, Pak. Gendong aja. Ayo. Gendong aja. Ayo, Pak. Astagfirullah, Pak. Maaf, Pak. Ayo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sukma. Secepat ini kamu, Ma. Jangan nangis, Man. Secepat ini, Ma. Kamu, Ma. Aku tidak menyangkamu. Gimana nasib saya ini, ya Allah? Gimana nasib saya, Buyung? Anak saya cuma satu-satunya. Sukma. Mas Duri, maafin Bapak ya, Mas Duri ya. Apapun yang terjadi, Pak Gawing, kami tetap maafi secara kekeluargaan, Pak Gawing. Bahkan saya tidak mengira kalau secepat ini, Pak Gawing. Sukma begitu cepat. Ya Allah, kami hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah.
Ini buat teman-teman semua. Yang namanya dalam kekeluargaan, baik suka maupun duka, harus kita bersama-sama. Inilah bahwa dalam kekeluargaan dicampuri dengan ketiga pihak yang akhirnya terjadi begini. Seorang istri yang telah menzalimi suaminya sendiri. Jadi apapun, jangankan surga, baunya surga pun seorang istri tidak akan nyampe. Ya Allah, tapi secara pribadi tetap memaafi apapun yang terjadi istri saya. Secara ikhlas saya memaafi. Mudah-mudahan dia dapat ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan mati dia dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah. Sudah Pak Luri, yang berlalu sudah dipikirkan Pak Luri. Lebih baik memaafkan Mbak Sukma. Semoga Mbak Sukma pernah hubungan pernikahan sama Pak Luri. Sekarang doakan saja almarhum, mudah-mudahan almarhum Mbak Sukma diampuni segala dosanya, diterima di sisinya. Itu jauh lebih baik. Sabar Pak Luri, yang ikhlas. Ini semua sudah takdir Allah. Pak Gawin, saya berharap Pak Gawin kedepannya bisa lebih. Ingat, yang namanya umur tidak ada yang. Jadi tolong di waktu kita sehat, jangan semena-mena kepada orang lain. Di waktu kita lagi di atas, jangan kepada orang lain. Contohnya Mbak Sukma masih muda. Siapa yang menyangka Allah panggil Mbak Sukma seperti ini? Mbak Kani, ini jadikan pelajaran untuk kita semua agar kita lebih berhati-hati lagi terhadap orang lain. Kita berhati-hati kepada orang lain, ya. Bertobatlah.